Selamat sore adik-adik. Sekarang saya mau sharing cara menggambar ondel-ondel, ya. Jadi banyak sekali teman-teman, adik-adik kita yang minta ke saya, misalnya minta itu dong, minta apa namanya, bikin video tutorial cara menggambar ondel-ondel seperti apa. Jadi oke, sekarang saya mau mulai, ya. Jadi teman-teman adik-adik di rumah itu suka banget mereka menonton ondel-ondel. Contohnya banyak banget beberapa video ondel-ondel yang sudah ditonton oleh adik-adik dan memang ratingnya menjadi demikian tinggi, ya. Dan di sini saya mau ngajarin adik-adik semuanya untuk menggambar ondel-ondel. Ini adalah contoh dari gambar ondel-ondel yang pernah saya buat seperti ini. Dan ini yang bagian laki-laki seperti ini. Tuh, kalau adik-adik lihat ya, di bagian bawah dari ondel-ondel ini ada kaki manusia, ya. Bentuknya juga tidak proporsional dan di bagian tengah biasanya ada kantung dan di sini tuh ada lubang yang dibuat sengaja untuk supaya orang yang di dalam ini bisa melihat ke luar. Jadi mereka itu di dalam masuk ke dalam tubuh ondel-ondel dan mereka membawa ondel-ondel itu dan mereka berjoget seperti itu. Dan lubang ini sangat berguna banget buat abang yang di dalam ondel-ondel untuk melihat situasi di luar seperti itu, ya. Bayangkan kalau lubang ini kita tutup, mereka pasti nggak tahu caranya berjalan seperti apa. Amin, bukan itu maksudnya. Mungkin mereka nggak tahu di jalan ada batu atau ada lubang dan mereka nggak tahu arahnya kemana. Makanya digunakanlah namanya di lubang ini, di bagian ini, dan disinilah tempatnya abang yang di dalam ini untuk melihat situasi di luar daripada ondel-ondel tersebut, ya. Untuk ondel-ondel sebetulnya ini adalah boneka, jadi adik-adik nggak usah takut, ya. Ondel-ondel itu boneka yang dibuat memang ukurannya besar, sebesar orang dewasa. Makanya kalau adik-adik lihat itu ondel-ondel, wah papa, mama, kenapa ondel-ondel besar banget, dan beberapa adik-adik takut sama ondel-ondel, ya. Tapi misal kasih tahu bahwa jangan takut sama ondel-ondel, karena ondel-ondel itu adalah boneka yang dibuat dari kayu, ya. Di dalamnya itu ada kayu-kayu dibuat dari kayu bambu, terus dianyam, dalamnya dibikin seperti apa namanya, rongga seperti itu. Lalu di bagian luarnya dikasih apa namanya, topeng. Jadinya digambar, matanya digambar, adik-adik lihat. Terus hidungnya juga, kupingnya juga, hidungnya dibuat, dan mulutnya juga dibuat seperti ini. Ini yang simpelnya, yang sederhana, ya. Kalau adik-adik mau gambar ondel-ondel yang lebih ribet, yang lebih detail juga ada. Tapi kita akan mulai menggambar yang simpel dulu, ya. Jadi buat adik-adik di rumah, jangan takut sama ondel-ondel. Oke? Ondel-ondel itu bukan hantu. Ondel-ondel itu hanya boneka. Ya, kalau adik-adik bonekanya kecil seperti ini, saya mau kasih tunjuk ya sebentar. Seperti ini misalnya. Ini kan boneka anjing. Kalau ini ya oke lah, ini kecil, mungkin adik-adik berani. Tapi kalau ondel-ondel, kenapa kelihatan besar? Karena memang dibuatnya besar. Supaya orang dewasa bisa masuk ke dalam tubuhnya, lalu memegang ondel-ondel itu, lalu digoyang-goyangkan seperti itu, ya. Goyang-goyangin sama orang di dalamnya. Dia ondel-ondelnya jadi kayak seolah-olah bergerak dan ondel-ondelnya seolah-olah menari lagi kayak gitu, seperti itu, ya. Oke, sekarang misalnya mau ajarin lagi apa ya? Oh iya, biasanya untuk ondel-ondel itu adik-adik
Ondel-ondel itu biasanya bentuknya itu ada yang perempuan seperti ini, lihat ya, bibirnya itu nanti dimerahin warnanya, alisnya bagus, terus bajunya juga baju kebaya, biasanya nanti dibuatin, di bawahnya biasanya dibuat seperti ini sih, bisa yang modified ya, yang dimodifikasi. Ini gambar apa namanya, batik. Batik ini juga modifikasi dari Mr. Al. Jadi Mr. Al buat ini sesimpel mungkin, segampang mungkin, semudah mungkin supaya adik-adik nanti bisa menggambarnya dengan baik ya. Biasanya di sini ada selempang juga, seperti ini ada kain selempang, tapi nggak apa-apa kalau nggak ada ya. Ini juga kalau ada kantong ajaib, ini kantong Doraemon, ini juga boleh dibuat atau juga boleh enggak. Jadi tergantung terserah adik-adik mau gambar kantungnya atau enggak. Misal, ini kantungnya buat apa sih? Ini kantung ini itu fungsinya untuk menaruh uang ke dalam seperti ini. Ya, kalau adik-adik mau lihat seperti apa sih ondel-ondel itu, ini ada beberapa videonya di kolom komentar. Jadi adik-adik bisa lihat saya memberikan uang kepada ondel-ondel. Nah, itu bentar nanti diulang ya. Ini ada bentar, bukan yang ini ya. Aduh, saya. Pokoknya ada video yang di dalam video itu saya ngasih duit, saya joget-joget sama ondel-ondel dan saya kasih uang ke ondel-ondelnya. Seperti itu. Ini kalau adik-adik mau lihat, Mr. Al kasih linknya di bawah. Kalau mau nonton seperti apa, saya berjoget bersama ondel-ondel, ini dia videonya ya. Ini hampir 21 juta orang. Ya, 21 juta orang sudah menonton video ini. Jadi kalau adik-adik mau lihat, boleh. Nih, ini video saya tulis ya. Ini video Mr. Al, saya sendiri namanya Mr. Al, joget bareng ondel-ondel dan memberikan apresiasi dengan memberikan uang kepada boneka ondel-ondel. Di kantungnya sebelah depan, dalam kurung di dadanya ada kantung. Kalau adik-adik mau lihat itu linknya, dan adik-adik bisa klik, nanti adik-adik bisa nonton aksi dari saya berjoget seru-seruan sama ondel-ondel seperti itu ya. Ini adalah gambarnya yang barusan saya buat, dan biasanya ondel-ondel itu ada perempuan dan laki-laki seperti ini adik-adik. Tuh lihat tuh, ini kakinya saya buat seperti kaki manusia, kaki kita ya, dan ada beda karena memang di dalam ini ada orang di dalamnya, dia masuk ke dalam, terus dia pegang ondel-ondelnya, dia joget-joget seperti itu ya. Jadi adik-adik nggak usah takut. Yuk, sekarang Mr. A mau ajarin adik-adik menggambar ondel-ondel. Ini nggak susah, ini gampang banget. Adik-adik hanya butuh kertas gambar seperti ini ya. Ayo Mr. A kasih waktu dulu untuk
adik-adik menyiapkan kertas gambarnya dan spidol hitam, atau boleh pakai pensil atau boleh juga pakai pulpen. Terserah adik-adik mau pakai pulpen atau mau pakai uh, spidol hitam seperti ini. Ya, sudah siap kertasnya? Iya, kalau belum siap, bisa kasih waktu lagi 1 menit untuk adik-adik menyiapkan kertas. Silakan diambil dulu kertasnya. Yuk, kita akan menggambar bareng ya. Yang pasti, dulu itu sejarahnya, kalau adik-adik tahu, ondel-ondel itu diciptakan oleh orang Betawi zaman dulu itu. Ada cerita, ini Mr. Al nggak tahu apa ceritanya benar atau enggak, tapi Mr. Al juga dapatnya dari temennya Mr. Al, namanya Bang Bobi. Bang Bobi ini adalah salah satu penyiar radio Benz Radio di Jakarta. Beliau ini orang Betawi dan beliau juga MC dan komedian. Kalau adik-adik pengen tahu Bang Bobi, ada juga loh videonya Bang Bobi sama saya sama Mr. A lagi ngomongin tentang ondel-ondel ya. Yang Mr. A ingat waktu itu adalah ondel-ondel itu diciptakan atau dibuat oleh orang Betawi. Dulu itu ada kejadian, ada anak kecil yang sakit ya, di satu lingkungan di dekat rumahnya itu ada anak kecil yang sakit, dan ketika anak itu sakit dia nggak sembuh-sembuh, sudah berobat ke dokter, ke orang pintar, ke Pak Ustadz, terus ke orang yang bisa nyembuhin, dukun kampung, terus sudah dikasih obat, nggak sembuh-sembuh juga. Akhirnya ada inisiatif nih dari orang-orang warga sekitar gitu. Bagaimana kalau kita membuat ondel-ondel, boneka yang besar seperti ini, wah seperti itu ya. Dan biasanya kalau yang laki-laki mukanya merah dan dibuat alisnya tebal seperti galak, seperti menakutkan seperti ini, wajahnya serem ya. Itu dibuat ondel-ondel lalu dikelilingin di kampung. Oh gitu, sambil ketok-ketokin bambu, sambil dibikin irama pakai gendang atau pakai tetabuhan, pakai kaleng bekas atau pakai beduk, pakai kulit yang terbuat dari kulit binatang dan seperti itu. Jadi mereka itu berkeliling, sambil teriak-teriak ya. Jadi dibuatlah ondel-ondel besar ini dan mengelilingi kampung supaya apa? Supaya arwah jahat yang ada di dalam tubuh anak tersebut yang lagi sakit, supaya seluruh kekuatan jahat yang tidak bisa menyembuhkan anak itu untuk pergi ya. Jadi dibuat seperti itu, diramein supaya ondel-ondel ini mengusir roh-roh jahat yang ada di sekitar area kampung tersebut. Akhirnya benar, alhamdulillah. Mungkin juga karena kebetulan atau mungkin juga karena memang Tuhan sudah memberikan kesembuhan, akhirnya anak tersebut sembuh, teman-teman, adik-adik. Anak tersebut sembuh dan akhirnya dia bisa bermain lagi bersama teman-temannya. Nah, semenjak itu setiap kali ada event-event tertentu, ondel-ondel selalu dibuat dan dipasang sebagai sebagai kesenian ya, kesenian yang bisa ditonton oleh masyarakat dan juga bisa membawa aura positif, yaitu orang-orang jadi tertawa, jadi sehat ya, melihat ondel-ondel nari seperti ini, seperti jatuh, murah gitu, terus dia bangun lagi, dia nari lagi seperti itu, orang pada ketawa, bonekanya lucu, ondel-ondelnya lucu, gitu seperti itu. Ya, dan
Ini ciri-cirinya kalau untuk ondel-ondel laki-laki biasanya bentuknya seperti ini. Ini agak simple ya, Mr. Al buat gambarnya semudah mungkin ya supaya adik-adik bisa lihat. Ini wajahnya besar memang seperti topeng, kupingnya juga besar. Nanti ini ada apa namanya? Ini menyebutnya kembang kembang goyang atau kembang apa ya? Ya, jadi ini dibuat dari kayu, lalu nanti akan dililit sama seperti apa namanya? Ya, didekorasi sedemikian rupa. Nanti kita akan buat dekorasinya ya. Jadi kita akan tambahin warna di sekitar sini. Ya. Nah, seperti itu adik-adik tuh lihat ke mukanya. Biasanya kalau yang laki-laki nanti warnain mukanya warna merah. Seolah-olah dia itu lagi marah gitu dan kelihatan lebih bijaksana, lebih kuat dan lebih hebat seperti itu. Ya, ini kelihatannya seperti pakai rok padahal ini adalah kain sarung yang dililitkan di bagian belakang. Ini gespernya, ini ikat pinggangnya adik-adik. Dan di sini kalau adik-adik lihat di bagian tengah-tengah ini ada lubang, misal buat lubang hitam. Di dalamnya ada mata yang lagi melihatin kita gitu. Tuh dia lagi melihat. Tuh lebih dekat lagi tuh ya. Ada mata seseorang yang sedang melihat ke arah depan supaya apa namanya supaya dia bisa melihat jalan. Tapi bukan untuk nakut-nakutin ya adik-adik ya. Itu orang itu masuk ke dalam ondel-ondel seperti ini, seperti masuk begini ke dalam, lalu di dalamnya dia lihat ada lubang seperti ini dan dia akan menari-nari. Dia akan menggoyang dan dia kalau mau jalan pun dia bisa lihat dari depan. Ya, sementara untuk tangannya ini memang besar dan panjang. Besar dan panjang seperti ini dan dia memang hanya menggantung. Tidak seperti kita bisa mengepal, bisa memegang, terus bisa sayap kita ke atas tuh. Ini enggak, ondel-ondel hanya menggantung seperti ini. Dan kalau dia bergerak dia hanya sebatas seperti ini. Misalnya seperti ondel-ondel ya. Ya, oke. Nah, ondel-ondel ini biasanya ada di kota-kota besar. Kalau ada kesenian, ada pembukaan misalnya ulang tahun Jakarta, atau ada acara kawinan, sunatan, dan acara-acara keluarga lainnya ya. Jadi ada ondel, ada juga lagunya loh. Kalau teman-teman mau tahu lagunya seperti apa, misalnya juga ada nyanyiin lagu ondel-ondel. Nyok kita nongkrong ondel-ondel nyok. Nyok kitanya ondel-ondel nyok. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan mulai gambar. Adik-adik siapa? Sudah siap ya? Sorry Mr. Al ngomongnya kelamaan, tapi memang Mr. Al ngomong dulu supaya teman-teman menyiapkan kertas dan spidol gambarnya. Ya, sudah siap semuanya? Oke, Mr. Al akan taruh di depan supaya adik-adik lihat. Lalu akan sedikit mendekat dan kita akan mencoba untuk menggambar mukanya terlebih dahulu. Ingat ya, ini loh posisi kertasnya lens portrait seperti ini, tidak tiduran tapi berdiri, dan kita akan buat itu kepalanya sedikit di tengah-tengah dan ada sedikit di bawah. Jadi tetap di atas tapi sedikit ada di bawah, tidak langsung di atas banget, di bawah sini. Yuk kita akan buat bentuknya. Yang pertama adalah bentuknya seperti mangkuk seperti ini adik-adik ya. Kalau kurang bagus misalnya mangkuknya kurang lancip atau apa nggak apa-apa, dimodifikasi aja. Pokoknya bentuknya besar seperti ini, lalu kita potong bagian depannya seperti ini dan kita tambahin atasnya. Kita akan buat garis lagi untuk menghubungkan seperti ini adik-adik. Oke, setelah itu kita akan menambahkan garis yang lain agar ondel-ondelnya terlihat matanya, kupingnya, dan hidungnya. Kita akan buat dulu kupingnya, biar kupingnya agak sedikit besar seperti itu.
Lihat aja seperti kuping Israel juga besar seperti ini. Adik-adik juga bisa lihat di kaca. Kuping adik-adik juga besar ya. Setelah itu kita akan menggambar bagian matanya dulu nih ya, biar gampang. Nah, seperti itu. Kayak alien ya. Iya, seperti ini. Diwarnain hitam, bola matanya. Seperti itu. Ini misal buat yang paling sederhana, yang paling gampang yang adik-adik bisa kerjain di rumah. Setelah itu, kita akan menggambar. Ini mau perempuan apa laki-laki nih? Perempuan dulu ya. Kita akan buat alisnya seperti ini. Ingat untuk membuatnya simetris atau seimbang, sama seperti ini. Dan kita akan membuat hidungnya. Setelah itu kita akan buat bibirnya. Wow, seperti ini. Seperti apa namanya? Ibu-ibu. Wah, seperti itu. Nah, kita sekarang membuat bagian atas kepalanya. Ini adalah kembang goyang. Kembang goyang atau apa ya? Saya lupa namanya. Ya, seperti ini. Lalu adik-adik bisa buat seperti itu. Lalu di sini ada sedikit berseberangan atau against each other atau apa namanya ya, yang dibuatnya arah sebaliknya. Ya, kita akan buat seluruhnya dengan garis-garis kecil seperti bulu apa namanya, bulu ayam, tapi ini disebut bukan bulu ayam ya, kalau nggak salah kembang goyang. Jadi kalau adik-adik tahu namanya apa, adik-adik bisa langsung apa namanya, kasih masukan ya, tulis di bagian komen. Misal namanya bukan kembang goyang, apa misalnya, saya lupa. Jadi ini PR buat adik-adik, coba bantu misal untuk cari namanya apa. Oke, misal tutup dulu supaya cepat prosesnya. Nah, ini dia gambar kembang goyang dari ondel-ondel kepalanya. Oke, setelah kita selesai dengan kepalanya, kita akan buat badannya. Badannya kita akan buat sedemikian simpelnya seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik. Seperti botol ya. Botol, karena memang secara dasar ondel-ondel ini dibuat seperti botol. Oke, seperti itu. Ya, lalu kita akan buat tangannya. Tangannya seperti ini, saya akan buat di tangannya ke bawah. Seperti itu. Lalu kita akan buat tangannya lagi yang bagian kanan. Ingat untuk membuat tangannya agak sedikit panjang ya. Ini belum dapat ya. Oke, seperti itu. Saya akan buat sedikit dekorasi di bagian tangan, lalu kita akan membuat jari jemarinya. Memang jarinya besar, biasanya ondel-ondel ini menggunakan sarung tangan. Kalau adik-adik perhatikan, sarung tangan yang besar banget, isinya diisi sama busa atau apapun ya. Setelah itu kita akan mendekorasi bagian, jangan lupa di sini dikasih apa namanya, lubang untuk mengintip. Bisa dibikin hitam aja atau bisa juga dibuat seperti ini. Ada mata dua lagi ngawasin kita, lagi ngeliatin kita dari luar, dari dalam. Oke, sekarang kita akan buat dekorasinya. Kalau untuk dekorasi ini silakan adik-adik buat sendiri sesuai dengan imajinasi kalian. Boleh nyontoh misal atau bisa buat sendiri. Nah, ini akan kita buat apa namanya, roknya ya, rok bagian luarnya seperti ini adik-adik. Wah, seru ya.
Oh, agak sedikit miring, nggak apa-apa lah. Ya, adik-adik bisa bikinnya lebih lurus kalau misalnya ini karena sulit cara mandangnya dari apa sebelah kanan, jadinya agak sedikit miring nih. Ya, tapi teman-teman boleh pokoknya lihat apa namanya boleh gambar sendiri. Nah, untuk bagian bawah ini boleh terserah mau diapain di dekorasi nanti. Tapi yang paling penting adalah karena ondel-ondel itu bagian bawahnya itu kan ada orang ya masuk ke dalam, jadi kita akan buat kaki orang lagi menari di sini. Ya, sebentar. Kita akan buat kaki lagi menari. Iya, seperti itu. Kita akan mulai gambar bawahnya ya kakinya. Ya, kita akan buat kakinya sekarang. Misal akan buat kakinya seperti ini. Tuh, ada dua. Karena dia menggunakan celana panjang atau celana setengah bagian kaki. Karena kita akan buat bagian kakinya ya. Seperti ini. Seperti itu. Kakinya orang lagi menari. Seperti itu. Oke adik-adik, ini adalah tahap pertama membuat sketsa ondel-ondel. Jadi kalau adik-adik mau lihat keterusannya nanti seperti apa, bisa simak video selanjutnya. Misalnya akan buat gambar ondel-ondel yang versi laki-lakinya. Kita akan buat yang versi laki-lakinya dan setelah itu pun nanti akan kita coba warnai. Ya, ini kelihatannya lucu banget, tapi sebetulnya ya seperti ini ondel-ondel itu ya. Di dalamnya ada orang dan bentuknya memang nggak proporsional karena dia adalah boneka. Oke adik-adik, untuk live streaming hari ini cukup sekian. Besok kita akan lanjut lagi atau nanti malam akan lanjut lagi. Terus aja stay tune di channel saya. Jangan lupa untuk subscribe atau like video ini. Ya, setelah ini kalau mau lanjut lagi, adik-adik bisa cari video selanjutnya. Misalnya nanti akan tayangkan di bagian belakang dari video ini. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu lagi. Dan jangan lupa terus menggambar sehingga kreativitas kita tetap terjaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.